Masih anak sekolah satu SMA, belum dapat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lalu. Berikut ini akan kita lanjut bahas soal-soal TPS matematika ya untuk persiapan UTBK 2020. Oke, langsung saja kita masuk soal nomor 1. Dalam satu survei terhadap N orang ditemukan 60% menyukai merek A. Ya, berarti ada sebanyak 60%, berarti yang menyukai merek A itu 60% dari N. 60% itu sama dengan 3/5 dari si N ya. Berikutnya, tambahan sebanyak X orang yang disurvei semuanya menyatakan menyukai merek A. Tambahannya katanya ada sebanyak X. Berarti yang pertama yang menyukai merek A itu berapa? Ada 3/5N, kita tambah lagi dengan X ya. Katanya hasilnya menjadi 70% dari semua orang yang disurvei menyukai merek A. Berarti hasilnya ini sama dengan 70/100, itu sama dengan 7/10 dari ya semua orang yang disurvei menyukai merek A. Berarti yang menyukai merek A itu ada sebanyak N ditambah dengan X ya. Berarti ini N ditambah dengan X ya. Dari sini nanti akan kita dapat nilai X-nya. Berarti ini kita sederhanakan menjadi 3/5N ditambah X sama dengan 7/10 kalikan ke setiap suku yang ada di dalam kurung. Maka menjadi 7/10N ditambah dengan 7/10X ya. Oke, X-nya kita geser ke kiri. X dikurang 7/10X berarti tinggal 3/10X. 7/10N dikurang 3/5N. 3/5 itu sama dengan 6/10. Berarti tinggal 1/10N. Ya, ini 10 boleh kita coret. Maka tinggal 3X sama dengan 1 kali N itu N. Maka N sama X sama dengan N/3. Jadi tambahan orang itu sebanyak N/3. Maka jawabannya adalah C. Kita lanjut soal yang kedua. Apabila suatu pekerjaan diselesaikan oleh 64 orang dalam waktu setengah hari, berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 4 hari? Oke, yang pertama diketahui jika pekerjanya sebanyak 64 orang maka akan diselesaikan selama setengah hari. Ya, katanya adalah waktu yang diberikan itu 4 hari, maka jumlah orang yang dibutuhkan berapa gitu. Jadi saya misalin adalah X ya. Ini harus kita tahu dulu apakah bentuk soal ini termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Oke, lihat setengah ke 4 itu dia naik ya. Oke, lihat perhatikan. Di sini dikatakan 64 orang itu bekerja maka sia setengah hari ya. Jadi kalau semakin banyak harinya, semakin bertambah harinya, maka jumlah orang yang dibutuhkan akan makin sedikit. Berarti ini pasti tuh turun. Jadi lihat, pernyataan pertama di sini turun, di sini naik, berarti berbalik nilai. Jadi kalau mengerjakan soal yang berbalik nilai langsung aja 64/X sama dengan, tinggal ini kita balikkan. Berarti 4/1/2. Berarti tinggal kita kali silang, X dikali 4, 4X, 64 dikali 1/2, hasilnya 32. Maka dari sini kita dapat X sama dengan berapa? 8 orang. Jadi orang yang dibutuhkan sebanyak 8 jika harinya diberikan sebanyak 4 hari. Maka jawabannya adalah ayam. Kita lanjut soal nomor 3. Untuk memperoleh rata-rata sebesar 3/10, pecahan manakah yang harus ditambahkan ke 3/5, 1/4, 1/10, 1/2? Ya, jadi pertama sekali datanya ini kita samakan penyebutnya. Jadi penyebutnya ini boleh kita buat semua per 20. Maka 3/5 itu sama dengan 12/20, 1/4 itu sama dengan 5/20, 1/10 sama dengan 2/20, 1/2 itu sama dengan 10/20. Oke, rata-ratanya harus 3/10. Dimana kita tahu rata-rata itu adalah jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Berarti kita jumlahkan data ini.
Berarti 12 tambah 5, 17 tambah 2, 19 tambah 10, 29 per 20. Berarti 29 per 20 ini masih 4 data. Kita tambahkan dengan data yang baru. Kita misalkan jadi X, ya, per banyak data. Banyak datanya menjadi 5 sama dengan rata-ratanya 3 per 10. Ya, berarti dari sini kita dapat ini sama-sama bagi 5 berarti tinggal 2. Berarti yang sisa adalah 29 per 20 ditambah X sama dengan 3 per 2. Supaya per 20 berarti sama-sama kali 10. Menjadi berapa? 30 per 20. Maka dari sini kita dapatlah X sama dengan 30 kurang 29 seper 20. Jadi data yang ditambahkan itu adalah 1/20. Maka jawabannya adalah A. Berikutnya kita lanjut soal nomor 4. Jika seluruh jumlah B buku dapat dibeli dengan harga di rupiah. Jadi bukunya sebanyak B, maka dibeli dengan harga di rupiah. Ya, yang ditanya adalah ada berapa banyak buku yang dapat dibeli dengan M rupiah. Jadi jika ada uangnya sebanyak M rupiah, ada berapa buku yang dapat dibeli? Jadi saya misalin jadi X, ya. Berarti kita ini adalah salah satu contoh soal dari perbandingan, ya. Tapi kita nggak tahu apa ini senilai atau berbanding nilai. Supaya tahu, perhatikan. Jadi contoh, jika ada dua buku yang harganya 5.000, ya. Berarti kalau misalnya 10.000, ada berapa banyak buku yang bisa dibeli? Ya, berarti ini kemarin naik. Berarti semakin banyak buku yang akan dibeli, ya, makanya harganya pasti naik. Berarti ini juga naik. Karena dia sama-sama naik, berarti dia senilai. Sama halnya dengan soal nomor 4 ini. Nomor 4 ini juga salah satu contoh dari senilai. Jadi langsung aja dari sini kita dapat bahwa B per X sama dengan ini, letaknya tetap sama. D per M kita kali silang, maka DX itu sama dengan BM. Dari sini dapatlah nilai X sama dengan BM per D. Maka jawabannya adalah ayam. Berikutnya soal nomor 5. Jika X dikurang Y kuadrat sama dengan 12 dan X kali Y sama dengan 1, maka X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan. Jadi kalau soal seperti ini langsung aja ini kita jabarin. Ya, di soal diketahui X dikurang Y pangkat 2 itu sama dengan 12. Langsung kita pangkat 2 kan. Berarti X kuadrat 2 kali X dikali min Y. Berarti jadi negatif 2 XY. Negatif Y kuadrat hasilnya positif Y kuadrat sama dengan 12. Ya, karena yang ditanya X kuadrat tambah Y kuadrat berarti satuin. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 12. Negatif 2XY pindah ke ruas kanan jadi positif 2XY. Jadi dari sini dapat X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 12 tambah 2XY. XY di soal diketahui sebesar 1. Maka dapat nilai X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 12 tambah 2 hasilnya 14. Maka jawabannya adalah ayam. Soal berikutnya. Jika perusahaan mengurangi jam kerja pegawainya dari 40 jam per minggu menjadi 36 jam per minggu tanpa mengurangi gaji. Jika seorang pegawai tadinya dibayar Rp90.000 per jam, berapa rupiah gaji per jamnya sekarang? Ya, berarti yang pertama sekali, ya, katanya awalnya gajinya per jam itu 90.000. Berarti kalau 40 jam jadi berapa? Berarti kalau dia 40 jam, berarti dia dibayar 40 dikali 90. Berarti sekitar berapa? 3.600.000. Ya. Oke, di sini harus kita perhatikan bahwa katanya jam dia berkurang menjadi 36, tapi tanpa mengurangi gaji. Artinya apa? Gajinya tetap 3.600.000, tetapi waktunya yang berkurang menjadi berapa? Menjadi 36 jam. Maka harganya 1 jam jadi berapa? Berarti 1 jam itu harganya menjadi 3.600.000 dibagi banyak jam yang dia gunakan selama kerja. Berarti dibagi dengan 36. Maka 1 jam itu dibayar menjadi
Ini 36 bagi 36 tinggal 1, nolnya sebanyak 5. Berarti dia dibayar sebanyak 100.000 per jam. Maka jawabannya adalah D.